Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Erwin di Seven Living Project. Kali ini saya sudah berada di salah satu perumahan, yaitu perumahan batik Signatur Cibubur. Nah, saat ini saya sudah berada di depan show unit tipe tenun. Di sini merupakan 6 kali 11 meter, yaitu 66 meter. Jadi dimensinya itu adalah lebarnya 6, ke belakangnya 11 meter. Dan di sini memiliki luas bangunan yaitu 69 meter, di mana di rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Oke, bisa dilihat nih dari fasadnya nih, teman-teman. Di sini menggunakan tema dua warna itu ya, putih dan hitam ya. Dan di situ terdapat motif-motif batik yang menambah kesan istimewa dari rumah ini ya. Dan untuk carportnya sendiri di sini ukurannya adalah sekitar 6 kali 4 meter ya. Jadi cukup untuk 2 mobil carportnya. Di sini carportnya menggunakan batu alam ukuran 20 kali 20 ya. Di sini juga berserat jadi tidak licin. Jadi kalau teman-teman menaikkan mobil atau kendaraan di sini atau kita jalan ini tidak licin ya. Ini ukurannya 4 meter kali 6. Lumayan luas. Oke, di sini juga menggunakan motif jendela seperti ini. Jadi menambah kesan estetik rumah ini ya. Dia menggunakan garis-garis seperti ini dan di sini terdapat tali air ya. Jadi mungkin rumah kalau terlihat polos itu kelihatannya biasa aja, tapi di sini menggunakan ada tali air itu ya di sini. Di sini juga ada frame-nya nih untuk levelingnya. Jadi kesannya benar-benar jadi istimewa rumah ini nih. Ini dibagi dua yaitu ke sana 3 meter, ke sini 3 meter dan di sini sudah terdapat teras nih. Jadi bisa buat duduk-duduk nih, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat tuh di atasnya juga seperti itu ya bangunannya ya. Jadi menurut saya ini benar-benar premium dan berkelas nih. Oke, selain itu di rumah ini juga sudah terdapat clubhouse yang rumah ini memberi namanya adalah Canting House ya. Itu namanya Canting House, ini clubhouse. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau punya acara, pengajian, perkumpulan yang tidak ingin di rumah, teman-teman bisa mengadakannya di atas nih. Fasilitas ini bisa 50 sampai 100 orang. Jadi cukup lumayan ya. Jadi di atas itu sebagai gedung serbagunanya dan di bawahnya itu terdapat kolam renang. Dan view-nya itu enak kalau di situ tuh. View-nya tuh langsung ke ini ya, ke seperti uh, alam gitu ya. Di situ ada pohon-pohon bisa dilihat. Jadi kesannya tuh kesan natural. Dan selain untuk tadi yang acara saya sebutkan tuh seperti kolam renang dan gedung serbaguna, di sini juga ada area indoor ya, dia bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sana. Dan di situ juga ada tempat untuk barbekyuan tuh. Barbekyuan. Jadi kalau saya teman-teman mau barbekyuan dengan background alam bisa di situ. Dan untuk yang muslim teman-teman juga di situ disediakan musola untuk sholat. Gimana? Komplit kan? Oke, kita lanjut ke review rumahnya ya. Oke, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya seperti apa? Yuk kita coba masuk ke dalam unitnya ya teman-teman. Oke, nah di sini ada spesifikasi unitnya, nanti teman-teman bisa baca, nanti saya kasih stok shootnya ya. Nah, perumahan ini juga menggunakan smart door lock, yaitu merek Onassis ya. Pasti teman-teman tahu kualitas dari Onassis seperti apa. Jadi selain di sini menggunakan one guard system, di mana satpamnya itu adalah 24 jam, di sini juga menggunakan smart door lock. Jadi benar-benar keamanan teman-teman ketika menghuni rumah ini pasti terjamin. Dan ketika teman-teman mengambil rumah ini mendapatkan 2 CCTV yang terdapat di luar dan ada di dalam. Oke, kita lanjut masuk ke dalam unitnya ya teman-teman. Nah nih teman-teman nih, saya udah ada di dalam rumahnya nih. Nah, untuk daun pintunya sendiri menggunakan kayu full solid ya, di mana ini menggunakan merek Sampurna. Dan ukurannya tinggi besar, jadi kalau teman-teman memasukkan barang yang cukup besar di sini nggak usah khawatir mentok ya, lebar dan besar. Dan ini juga tebal ya teman-teman nih. Tuh, wah tebal banget ya teman-teman. Mantap, mantap. Ini antara living room-nya nih beber luas, padahal ini cuma 3 meter ya. Nah, di sini juga perumahan ini sudah menggunakan saklar merek Nero ya. Jadi benar-benar semua yang digunakan di rumah ini tuh kualitasnya premium. Oke.
Nah, ini di jendela ini, ini merupakan jendela hidup. Di sini juga merupakan jendela hidup. Jadi, teman-teman sewaktu-waktu butuh udara dari luar, ini bisa dibuka dan sangat lebar ke atas. Nah, di sini bisa memuat sekitar 4 orang nih. Jadi, teman-teman di sini bisa nanti ditaruh sofa atau juga bisa seperti ini, seperti rumah contoh yang ini ya, di tipe tenun ini ya. Oke, di sini juga ada jendela, tapi karena emang kebetulan rumah ini adalah rumah huk, jadi pemandangannya di sebelah sana itu masih ada taman. Kalau nanti bukan huk, berarti kan di sebelahnya itu nanti rumah orang ya, atau tembok orang. Jadi jendela ini mungkin tidak ada. Jadi hanya jendela yang ada di depan sini. Nah, untuk ceiling-nya ini juga cukup tinggi ya, teman-teman. Ini untuk ceiling-nya itu sekitar 3 meter. Oke, pertama dari ruang tamu ini saya mau masuk ke ruang yang di sebelah saya ini. Tadi yang seperti saya sebutkan di video awal itu kan rumah ini terdapat 3 kamar tidur. Nah, di sini developer mensimulasikannya ruang ini sebagai ruang tamu. Tapi nanti mungkin kalau teman-teman ingin menjadikan ini sebagai ruang tidur juga bisa. Ini kan terlihat lebar nih, tapi nanti ketika teman-teman ingin menjadikan ruang ini sebagai kamar tidur, nanti di sini disesuaikan dan menggunakan pintu. Jadi bisa sesuai request teman-teman. Di sini untuk ruangan pertama ini yang bisa dijadikan ruang tamu atau nanti akan menjadi kamar tidur ini luasnya kurang lebih sekitar 3 meter kali 2,5 meter ya teman-teman. Jadi cukup lumayan lah ya. Jadi di sini bisa dijadikan sebagai ruang tamu yang cukup proper ya. Untuk tingginya tetap 3 meter ya. 3 meter. Nah, ini yang saya senang sih kalau ini kan menjadikan ini sebagai ruang tamu ya. Jadi benar-benar kalau menurut saya sih nyaman ya ada di dalam rumah ini ya. Dengan posisi duduk seperti ini kita melihat TV itu pandangannya cukup pas gitu untuk satu keluarga menikmati kebersamaan di rumah ini ya. Dan ini ceilingnya cukup tinggi, terus di atasnya juga menggunakan lampu downlight dan ini variasi lampu-lampu seperti ini ya yang menambah kesan rumah ini terlihat mewah. Dan di sini juga terdapat lukisan atau nanti teman-teman bisa taruhnya sebagai mungkin foto keluarga gitu di sini. Dan di sini juga menggunakan meja yang modelnya gantung ya teman-teman. Jadi benar-benar memanfaatkan tempat. Di sini bisa terdapat storage nih. Ada 3 storage yang cukup luas di sini. Oke. Dan di lantainya ini rumah ini menggunakan garnitel warna abu-abu ya, abu-abu muda dengan kayak motif-motif petir-petir gitu ya. Ukurannya 60 kali 60 meter. 60 kali 60 cm, maaf. Oke, lanjut kita ke kamar sebelah ya. Nah, ini kamar sebelah ini merupakan kamar mandi yang ada di bawah. Terdapat 2 kamar mandi. Nah, ini kamar mandi yang di bawah yang bisa nanti teman bisa menggunakan kamar mandi ini sebagai kamar mandi tamu. Ini kamar mandinya juga cukup luas ya. Ini mah luas banget sih kalau menurut saya, bukan cukup luas, ini luas banget ternyata. Tadi waktu dilihat di situ sepertinya kayak cuma panjang, ternyata waktu ketika masuk ke dalam ini luas banget ini. Ini saya di dalam sini nih luas banget ini ya. Ini saya sampai bentangan tangannya masih nggak nyampe ya tangan saya nih. Ini sekitar 2 meter ke 2,10 ya. Tapi emang karena emang ini posisinya ada di bawah tangga, jadi di sini ada sebentuk tanah. Tapi cuma lumayan ya, di sini sudah menggunakan kalau saya duduk Toto ya. Kualitasnya Toto pasti tahu teman-teman. Di sini juga ada wastafel, ada kaca nih. Dan untuk lantainya sendiri sini sudah menggunakan granit ya ukuran 60 kali 60 warna abu-abu yang di sini agak berserat kasar ya. Nah, di sini juga di sini juga menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Jadi mungkin untuk maintenance-nya mungkin lebih mudah kalau dengan keramik begini. Jadi dilap aja mungkin sudah bersih. Oke, kesan mewahnya juga dapat untuk kamar mandi bawahnya. Di sini juga terdapat kaca ya. Nanti bisa mungkin teman-teman di sini kacanya bisa dibuka agar bau-bau yang keluar dari kamar mandi ini bisa keluar dari sini. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Nah, ini yang menarik di sini adalah rumah ini menerapkan seperti rumah yang lagi modern saat ini, di mana area masak dan area untuk living room itu terkoneksi jadi satu. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai area masak dan di sini sebagai menjadi area untuk penyuguhan apa yang sudah dimasak ya. Di sini jadi mungkin ibu-ibu di sini masak nih. Di sini juga bisa menjadi wastafel. Ketika sudah jadi bisa disajikan ke sini untuk keluarga tercinta. Oke, bagus banget nih desainnya dan penataan ruang itu bagus ya. Di sini juga ada kulkas 2 pintu. Di sini juga ada storage yang cukup nih untuk penyimpanan mungkin
penyimpanan kebutuhan ibu untuk memasak, atau di sini bisa buat menyimpan seperti Indomie, kebutuhannya nih. Ini cukup luas ya dan cukup tinggi nih. Jadi mungkin kalau seandainya kebutuhan barang-barang yang digunakannya sering itu bisa ditaruh di bawah, atau yang nanti digunakannya membutuhkan waktu jangka yang lama bisa di atas. Jadi karena emang butuh effort untuk naik ke atas. Tapi benar-benar karena penyimpanannya tersembunyi, jadi menjaga estetik di dalam rumah ini. Benar-benar kalau menurut saya ini tuh nggak kerasa kalau ini rumah ini tuh cuma 6 meter ya. Kalau saya menurut saya ini cukup luas. Di bawah juga banyak storage nih teman-teman nih. Tuh storage-nya juga lumayan. Mungkin buat menyimpan panci-panci gitu ya. Di sini juga bisa buat naruh-naruh barang ya di sini. Mungkin bumbu-bumbu gitu. Di sini bisa buat cuci-cuci. Dan di sini juga lagi-lagi developer taruh sebuah kaca yang lebar ya. Jadi di sini kaca ini memberikan kesan yang luas. Selanjutnya kita ke ruangnya ada sebelah sini nih. Seperti di video yang biasa saya sebutkan, saya itu paling seneng kalau rumah itu ada sebuah ruang untuk udara masuk, apalagi atau ruang ke taman ya. Nah, jadi ketika teman-teman butuh udara dari luar, tinggal membukanya ini sangat tinggi ya, sampai ke atas ya, belum. Atau bisa menjadikan teman-teman ini bisa jadi ruang jemur. Tapi kalau saya sih lebih senang ini menjadi taman seperti ini, atau bisa dibikin kolam di bawah. Oke. Dan model pintunya itu seperti ini ya, selalu seperti ini untuk batik signature. Jadi benar-benar kalau menurut saya sih menambah kesan elegan ya kalau pintu seperti ini. Jadi benar-benar nggak ketutup rapat tapi ada kaca. Jadi kalau seandainya kita lagi masak di sini tuh bisa melihat hijau-hijau di situ. Ini cukup lumayan nih. Ini sekitar 3 meter kali 2 meter ya lebarnya di situ. Di sini juga mungkin kalau teman-teman mau menaruh outdoor ya, outdoor AC, itu bisa ditaruh di sini. Jadi benar-benar nggak mengganggu pemandangan. Nah ini kita lanjut ke lantai 2 ya, untuk tahu lantai 2 seperti apa. Nah di sini tangganya ini cukup ini ya, landai ya. Landai jadinya mungkin buat anak-anak tuh masih aman. Bisa naik aman, dan di sini juga developer sudah memberikan lampu-lampu di bawah. Jadi kalau malam-malam gelap itu karena ada lampu ini jadi bisa kelihatan. Jadi tidak mudah tersandung. Kita naik ke atas ya teman-teman. Oke, nah di sini nih ada sebuah kaca nih. Nah kaca ini juga sebenarnya tertulis di situ ada opsional ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau pakai kaca ini biar bisa melihat pemandangan ke taman, bisa ini hanya opsional. Jadi teman-teman bisa milih di sini mau dinding seperti biasa tertutup atau menggunakan kaca. Oke, itu. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah, ini saya sudah berada di lantai 2, di mana lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita pertama ke kamar tidur yang utama dulu ya. Nah, ini saya sudah ada di kamar tidur utama, di mana kamar tidur ini merupakan kamar yang paling luas di rumah ini. Kamar tidur ini mempunyai ukuran luas itu sekitar 4 meter kali 3 meter. Jadi benar-benar cukup luas ya, bisa menjadikan kamar ini sebagai kamar utama. Nah, ini untuk simulasinya, pemanfaatannya seperti ini kurang lebih nih. Jadi menggunakan tempat tidur yang sangat besar ya, king bed ya di sini ya. Besar, terus di sini juga sebagai bisa buat penyimpanan, dan sekaligus juga sini memiliki akses untuk pemandangan keluar. Karena di sini jendelanya cukup lebar nih. Ini jendelanya lebar nih. Terdapat 2 jendela dan ini menggunakan jendela hidup. Tuh bisa dibuka. Wah, seru banget nih kalau di kamar ini. Jadi bisa melihat pemandangan sekitar. Dan kebetulan emang di tempat rumah ini terdapat di kawasan yang menurut saya adem ya. Tuh pemandangannya kelihatan kan masih banyak pohon. Jadi emang jendela yang sangat besar ini sangat dibutuhkan. Karena kita kadang jenuh ya kalau seandainya cuma nonton TV gitu. Karena sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi, ketika kita melihat yang hijau-hijau tuh membuat hati kita lebih tenang. Jadi lebih tentram, lebih adem, jadi nggak mudah emosi ya. Seperti ini nih, kita bisa ngelihat pemandangan. Oke, di sini juga kamar utama ini memiliki akses untuk ke balkon. Nah, ini adalah balkonnya nih. Oke, nah ini balkonnya sekitar 1 meter kali 3 meter. Nah, ini bisa buat ngopi-ngopi nih di sini nih. Tinggal taruh tempat duduk sambil ngeliat pemandangan keluar.
Atau misalnya mengawasi anak yang lagi main di depan perumahan tuh enak. Wah, enak banget ini. Di sini juga menggunakan kanopi ya, kanopi dan fiber tapi bening. Jadi bisa ngeliat ke atas. Nanti teman-teman sudah mendapatkannya seperti ini kurang lebih. Dan seperti ini di sini juga menggunakan motif-motif batik ala batik signatur. Keren banget sih. Ini nih yang saya suka nih. Motif ini nih keren, bisa jadi inspirasi teman-teman. Dari kamar yang pertama ini kita lanjut ke kamar yang kedua ya. Kamar keduanya tuh ada di sebelah sini. Nah, ini bisa teman-teman menjadikan kamar ini menjadikan kamar anak-anak. Ini luasnya juga cukup lumayan lah. Ini 3 kali 3 meter ya. Jadi 3 meter kali 3 meter masih cukup luas. Menciumkan seperti ini, jadi bednya agak tinggi dan di sini ada buat penyimpanan-penyimpanan nih. Tuh. Nah, kalau seperti ini jadi teman-teman kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mandiri, untuk menjaga keindahan dan kerapian kamarnya ya. Karena di sini udah dikasih storage, jadi teman-teman bisa mengajarkan nih cara untuk apa namanya menyimpan barang yang baik seperti apa gitu. Jadi kita udah memberikan penyimpanan ya cukup lumayan nih dari sini sampai sana ya. Lampunya juga menggunakan downlight dan untuk di sini juga memiliki jendela untuk pemandangan keluar ya. Itu ada 3 jendela dan semuanya itu adalah jendela hidup. Di sini ada jendela mati. Tapi kemungkinan kalau nanti teman-teman menerimanya di sini adalah hook, ini bisa jadi sebagai jendela. Tapi kalau seandainya teman-teman di sini rumahnya ada di tengah-tengah ya mungkin ini bakalan tertutup oleh rumah tetangga ya. Oke, di sini juga nih. Nah, di sini kan karena ini show unit, jadi di sini adalah menggunakan aluminium ya, full aluminium jendela. Di sini jendelanya jendela mati nih. Nah, ini juga merupakan opsional nih, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau seperti ini boleh, atau nanti teman-teman mau gini full tembok juga boleh. Jadi benar-benar ini memberikan pandangan yang luas ya. Jadi emang kalau begini tuh kelihatannya kesannya luas. Atau sepertinya juga boleh, tapi nanti tinggal dikasih tirai. Jadi biar terjaga privasinya. Jadi bebas lah di perumahan ini bisa. Oke, selanjutnya kita ke area kamar mandi nih, kamar mandi yang ada di atas. Nah, ini kamar mandinya ada di sini. Wah, kamar mandi atasnya juga luas ya, teman-teman. Ini kamar mandi atasnya lumayan nih. Ini juga sama nih, kurang lebih sekitar 2 meter kali 2 meter nih kurang lebih. Kalau dilihat dari posisi ini ya, granitnya ya. Ini 2 meter kali 2 meter nih. Cukup lebar, luas di sini dan sama, temanya sama kayak yang di bawah. Di sini menggunakan granit warna abu-abu ya, ukuran 60 kali 60. Tingginya juga lumayan 3 meter. Di situ juga terdapat kaca untuk sebagai sumber cahaya dan di situ juga ada untuk exhaust ya, exhaust biar keluar. Konsepnya ada di sebelah sini teman-teman nih dan menggunakan merek Toto ya di sini, dan di sini juga ada wastafel dan ada kaca lumayan lebar ya di storage penyimpanan nih. Wah, keren keren keren. Enak ya di sini ya. Oke, di samping sini juga terdapat, kalau saya menyebutnya ini adalah ruang ngopi ya. Karena saya senang ngopi, saya senang melihat alam itu di sini. Tapi kebetulan ini dikunci, tapi bisa dilihat ya di sini. Ini luasnya kurang lebih sekitar 3 meter kali 1,5 meter ya. Ini lumayan. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini area service nih. Ini bisa menjadikan area service atau bisa juga seperti ini, nggak apa-apa. Atau outdoor AC juga di atas ini juga bisa, karena jadi lebih mudah untuk perawatannya. Tapi kalau saya sih senang begini nih, jadi bisa ngelihat pemandangan di bawah. Oke, selanjutnya kita ada di sebelah sini nih, ada sebuah jendela yang besar nih di sebelah sini nih. Dan ini lagi-lagi nih bisa jadi opsional teman-teman nih. Jadi ini bisa buat sebagai pemandangan ke bawah dan menambah kesan ruangan ini kelihatan luas nih. Jendelanya langsung bisa akses ke taman yang di bawah nih teman-teman. Nah itu teman-teman tadi kita udah keliling-keliling perumahan batik signatur tipe tenun ini ya. Oh ya teman-teman, untuk aksesnya sendiri di sini memiliki 2 akses ya kalau misalnya teman-teman dari arah Jakarta. Jadi di sini memiliki 2 akses, yaitu pertama bisa melalui Jalan Padat Karya, di mana Padat Karya itu terdapat di samping marketing office batik signatur yang ada di Transyogi, atau kedua teman-teman bisa mengaksesnya lewat Legenda Cibubur. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau ke Jakarta bisa lewat sana, jadi langsung nanti langsung masuk tol kota wisata yang ada di seberangnya. Atau teman-teman yang mau ke arah Gunung Putri, teman-teman bisa dari perumahan gerbang ke kiri, itu tembusannya sampai ke Gunung Putri, Mercedes-Benz warna Herang. Oke teman-teman, kalau mau memiliki rumah ini, teman-teman hanya cukup 1 juta all in ya, teman-teman sudah memiliki rumah ini.
Dan untuk angsuran per bulannya, untuk cicilannya teman-teman hanya dimulai di 4 jutaan. Untuk harga cashnya rumah ini mulai dari 1 M-an. Gimana? Murah kan teman-teman? Dengan fasilitas seperti ini, rumahnya yang benar-benar istimewa ini harganya cuman sekitar mulai dari 1 M-an. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin memiliki rumah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.